La yadlimuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, jangan sampai ada karakter zalim dan kejam bagi seorang mukmin dan muslim terhadap saudaranya. Bagi siapa yang memiliki jiwa kejam, jiwa aniaya, jiwa teka tak betul, maka dia telah tidak cukup syarat untuk menjadi seorang muslim. Bahkan seorang muslim itu harus dibebaskan dari semua kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu yang akan membawa gelap terhadap cara pandangnya, gelap terhadap hatinya, gelap terhadap langkah-langkahnya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan membawa kegelapan nanti di hari kiamat. Bahkan dari saking pentingnya setiap pribadi bebas di kezaliman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada setiap muslim, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu bagia tatkala berlaku zalim atau tatkala dizalimi. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang selalu siap melayani saudaranya, Allah pasti siap melayaninya. Subhanallah. Man farraja an muslimin kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa bisa mengeluarkan saudaranya dari kesulitan dunia, maka Allah pastikan orang itu akan dikeluarkan dari semua kesulitan nanti di hari kiamat. Surga itu ada pada karakter kita. Bagaimana kita memoles karakter ini agar karakter kita menjadi manusia yang selalu menjadi solusi di masyarakatnya, jangan menjadi masalah di masyarakatnya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah, yang mana ketaatan ini tanpa reserve, tanpa pertanyaan. Kalau anda tatkala ada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya dan anda bertanya, maka anda masuk dalam kelompok orang-orang irtaba qulubukum, telah ragu hati kalian. Tetapi kepada ulil amri minkum, selama perintahnya dan larangannya bersumber kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umara, penguasa atau pemimpin-pemimpin kita. Tapi tatkala berseberangan dengan ketaatan kepada Allah, berseberangan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak wajib, bahkan harus menyelisihi ulama yang telah mengajak maksiat kepada Allah. Kita harus menyelisihi umara yang telah mengajak maksiat kepada Allah. Itulah esensi daripada ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana kita mencintai Rasulullah, mengetahui ciri-ciri siapakah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ciri-ciri mereka itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athiris sujud. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, sungguh banyak yang pantas dan patut kita syukuri di pagi hari ini. Subhanallah, anugerah terbesar yang telah kita rasakan di pagi hari ini, kita bisa sujud taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini. Subhanallah,
suasana batin kita betul-betul telah mendapatkan betapa nikmatnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya tatkala hati ini berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak terasa kenikmatan ini, tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Mungkin di antara kita mengalami perasaan yang berbeda-beda di antara kita. Mungkin ada yang meneteskan air mata. Mungkin ada yang lebih dari itu. Hal ini sesuai dengan bagaimana hati kita bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di pagi hari ini, bagaimanapun kita, siapapun kita yang saat ini telah mempraktikkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang berhasil dan menang. Berhasil karena dia telah menjadi hamba Allah, menang karena dia telah berhasil mengalahkan kekuatan nafsu dan syaitan. Karena di pagi hari ini tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang telah menyatakan mukmin dan muslim, mungkin muttaqin, yang mungkin tidak terjaga dan terbangun hati nuraninya. Mungkin dia lelap dalam pelukan tidurnya dan mimpi-mimpinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah semuanya, umat Islam, untuk bersatu padu memulai harinya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dilaksanakan di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi telah disampaikan bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus merupakan cinta yang harga mati, ya. Cinta yang harga mati itu sebenarnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Al-Quran. Selain itu bisa berubah, karena hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, ati Allah wa ati ar-Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah, yang mana ketaatan ini tanpa reserve, tanpa pertanyaan. Tidak boleh kita bertanya, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kalau Anda tatkala ada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya dan Anda bertanya, maka Anda masuk dalam kelompok orang-orang irtaba qulubukum, telah ragu hati kalian. Tetapi kepada ulil amri minkum, kenapa tidak ada pengulangan taatlah? Karena ketaatan kepada ulama, ketaatan kepada penguasa, semuanya harus bersumber kepada ketaatan kepada Allah. Selama perintahnya dan larangannya bersumber kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umara, penguasa atau pemimpin-pemimpin kita. Tapi tatkala berseberangan dengan ketaatan kepada Allah, berseberangan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak wajib, bahkan harus menyelisihi ulama yang telah mengajak maksiat kepada Allah. Kita harus menyelisihi umara yang telah mengajak maksiat kepada Allah. Itulah esensi daripada ati Allah wa ta'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu mungkin tafsir bil ma'sur, tafsir yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Karena sekarang ini bulan Maulid, katanya ya bapak kita ya yang menjadi sekarang lokomotif dari yaitu gerakan subuh berjamaah di Sumeneb ini. Kita harus memanifestasikan cinta kita kepada Rasulullah bagaimana? Ya tentunya kita harus mengetahui ciri-ciri siapakah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ciri-ciri mereka itu?
Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat, yang mana notabene cintanya tidak bisa diragukan lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Berkasih sayang sesama umat yang beriman, umat yang beriman. Berkasih sayang sesama muslimin dimanapun dia berada, apapun yaitu background daripada organisasinya. Nah, inilah yang harus kita gali sekarang. Jadi itulah ciri dari pencinta Rasulullah. Satu, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Artinya tegas kepada orang kafir bukan berarti benci dengan orang kafir secara sosiologis, tidak. Mereka secara sosiologis, secara kemasyarakatan ingin menyelamatkan orang kafir. Ingin, yaitu mengajak orang kafir masuk fisil mikafah dalam keislaman dan dalam ketaatan. Tidak ada kebencian terhadap mereka, tapi benci terhadap nilai-nilai kekufuran. Benci terhadap ajakan-ajakan dakwah kekufuran karena mereka telah menyesatkan kehidupan ini. Tapi intinya kita tetap ingin menyelamatkan mereka. Tapi kita tegas, tidak boleh menjual akidah ini dengan kekufuran, dengan alasan duit, dengan alasan jabatan dan sebagainya. Itulah ketegasan kita. Ruhama'u bainahum. Ciri yang kedua hanya dua. Kita berkasih sayang sesama mukmin, sesama muslim. Jadi kalau kita ini pencinta Rasul, maka mulai saat ini siapapun seorang muslim itu, apapun background organisasinya, no problem. Semuanya adalah saudara. Kita bangun persaudaraan. Kita bangun kasih sayang di antara mereka, di antara kita. Jangan sampai ada penyekat. Oh, itu dari Nahdiyin. Oh, ini dari Muhammadiyah. Oh, ini dari Persis. Itu tidak berlaku lagi. Kalau kita masih cara pandangnya seperti itu, bagaimanapun kita tidak akan dianggap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah harus mengedepankan ruhama'u bainahum, saling mengasihani. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian dianggap beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian itu bisa mencintai saudara kalian, sesama muslim, sesama mukmin, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Subhanallah. Inilah manifestasi dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita mulai sekarang umat Islam harus bangkit dari keterpurukan. Kita terpuruk karena kita bisa dipecah belah. Seandainya umat Islam Indonesia ini betul-betul menjadi umat Rasulullah, menjadi ummatan wahidah, boleh kita berbagai macam organisasi, boleh kita berbagai macam warna daripada kelompok kita, boleh warna-warni, tapi satu kesatuan, kita muslim, kita mukmin harus bersatu padu. Kita enyahkan semua perbedaan. Tatkala kita memiliki kesamaan syahadat, kesamaan rukun iman, kesamaan rukun Islam, kiblat kita sama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terpecah belah. Tidak ada alasan. Subhanallah, indah sekali tadi ya. Imamnya subhanallah. Tadi baca qunut ya, baca Al-Fatihah, bismillahnya tidak dijaharkan. Alhamdulillah tidak ada yang protes. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya di masjid ini telah bersemi persatuan. Di masjid ini akan bersemi yaitu umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Bukan umat Rasulullah yang katakanlah imitasi.
Banyak umat Rasulullah imitasi. Tatkala berbeda baju saja, mereka gontok-gontokan, mereka berseteru, mereka bencinya kepada saudaranya lebih benci daripada kebenciannya kepada orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fakta dan ini ternyata terbukti para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini fakta. Benci. Bencinya minta ampun. Bagaimana kita benci kepada sama muslim? Bagaimana kita benci kepada sama orang-orang yang beriman? Kan betul-betul offset imannya, offset keislamannya. Betul-betul keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita berwawasan tatkala kita menyatakan diri kita ini ummatur Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ini yang belum tergejawantahkan, belum, yaitu kita praktikkan sekarang. Kita masih nafsi-nafsi, ya. Kita masih nafsi-nafsi, perasaan kita tidak bersatu padu. Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Kita bersaudara, walaupun mungkin kita berbeda partai, walaupun mungkin kita berbeda desa, walaupun mungkin kita berbeda negara. Negara ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersatu padu. Bohong nasionalisme itu, bohong saya katakan. Kenapa? Karena kita disekat-sekat oleh isme kebangsaan, tidak ada dalam Islam. Al-muslim akhul muslim. Saudara muslim tidak bisa disekat oleh faktor kebangsaan. Sebagaimana kita rasakan sekarang, ya. Muslim Indonesia seakan-akan tidak bersaudara dengan Muslim jiran Malaysia. Ya Allah, saudaranya datang ke sana, biasanya diterima ahlan welcome, selamat datang wahai saudaraku. Tapi kadang-kadang ditangkap, dibui. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, inilah nasionalisme. Saudaranya yang dari Indonesia, dari negeri-negeri di mana saja mereka berada, datang ke Saudi Arabia, Makkah Mukarramah, yang merupakan negeri yang aman, negeri tujuan, negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi keinginan dan cita-cita orang untuk bertujuan datang ke sana. Tapi mereka disekat oleh nasionalisme, mereka tidak bisa masuk gara-gara hal ini, hal itu dan sebagainya. Ini fakta. Kita telah dicabik-cabik. Padahal umat Islam ini sejatinya adalah bersatu. Tidak bisa disekat oleh bangsa, tidak bisa disekat oleh suku. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa jalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi adanya perbedaan suku dan bangsa ini bukan untuk memperbesar dan memperdalam isme kesukuan dan kebangsaan ini. Tidak sama sekali. Tetapi lita'arafu, agar kita saling mengenal dan saling mengisi. Betapa indahnya dunia ini seandainya tidak disekat-sekat oleh isme-isme yang dibikin oleh manusia. Ini al-muslim akhul muslim. Bagaimana karakternya? La yadlimuhu, kata Rasulullah SAW. Awas, jangan sampai ada karakter zalim dan kejam bagi seorang mukmin dan muslim terhadap saudaranya. Bagi siapa yang memiliki jiwa kejam, jiwa aniaya, jiwa teka, cak betul, maka dia telah tidak cukup syarat untuk menjadi seorang muslim. Bahkan seorang muslim itu harus dibebaskan dari semua kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu yang akan membawa gelap terhadap cara pandangnya, gelap terhadap hatinya, gelap terhadap langkah-langkahnya. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan membawa kegelapan nanti di hari kiamat. Inilah saudara-saudaraku yang budiman. Bagaimana kita harus menghilangkan dari jiwa ini sikap dan mentalitas kezaliman. Bahkan dari saking pentingnya setiap pribadi bebas di kezaliman, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada setiap muslim, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu, baik dia tatkala berlaku zalim atau tatkala dizalimi. Akhirnya sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah,
Kami faham bagaimana kami membantu saudara-saudara kami yang dizalimi. Tapi bagaimana kami akan membantu orang yang sedang zalim, yang sedang berperilaku zalim? Maka Rasulullah bersabda, kuffa an zulmihi, hentikan dia dari kezalimannya. Dari saking pentingnya, kezaliman harus bebas dari diri kita. Dibebaskan diri kita dari kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman akan menghasilkan kegelapan pada cara pandang, kegelapan pada akal fikiran, kegelapan pada hati nurani. Dan kezaliman itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, yang punya power biasanya. Tapi tidak tertutup kemungkinan rakyat jelata juga punya sikap dan mentalitas zalim. Yang pertama, jangan zalim. Yang kedua, la yuslimuhu, jangan sampai kamu memiliki karakter menyerahkan saudaramu kepada musuh. La yuslimuhu, awas. Jangan serahkan saudaramu kepada musuh. Jangan menjadi mata-mata kamu terhadap saudaramu. Jangan menjadi ancaman kamu terhadap saudaramu. Kata Rasulullah SAW, la yuslimu, jangan serahkan saudaramu kepada musuh. Jangan serahkan saudaramu ke dalam kebahaya, dalam yaitu suatu yang membahayakan. Jangan serahkan mereka. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang selalu siap melayani saudaranya, maka Allah siap melayaninya. Subhanallah. Ini statement yang sangat menarik. Ini merupakan jalan kemudahan dunia akhirat. Jalan kemudahan kita bukan jalan ekonomi. Jalan kemudahan kita bukan jalan politik. Tapi jalan kemudahan kita adalah jalan karakter. Siapkan diri kita melayani saudara kita, maka Allah akan siap melayani diri kita. Subhanallah. Apa yang kurang kalau ini sudah janji Allah? Allah akan melayani kita. Satu hanya yang kurang dari kita, keyakinan. Satu hanya yang kurang dari kita, kita tidak memiliki hakul yakin. Padahal Allah yang menghidupkan kita, Allah yang beri rezeki kita, Allah yang memiliki semuanya. Tetapi kenapa kok kita selalu yakin kepada apa yang disampaikan oleh akal fikiran kita? Bahkan akal-akal orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Rasulullah telah menyatakan, man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang selalu siap melayani saudaranya, Allah pasti siap untuk melayani dia selalu. Subhanallah. Inilah sebenarnya pangkal daripada kebesaran umat Islam. Sekarang ini makin terasa menghilang sedikit demi sedikit. Ya, saya memiliki pengalaman pribadi. Tatkala saya melaksanakan ibadah umroh, dulu saya pernah belajar tatkala di pondok betapa indahnya situasi daripada masyarakat di sekitar Masjidil Haram. Tatkala datang musim haji, rata-rata orang-orang di sekitar Masjidil Haram itu melaksanakan yaitu open house. Mereka buka pintu 24 jam untuk menerima saudara-saudara yang datang dari non jauh dari negeri-negeri seberang. Mereka dipersilahkan datang, mereka disiapkan makan, mereka disiapkan tempat menginap, gratis semuanya. Bahkan dari saking hebatnya sampai ada yaitu sebuah ajaran yang sangat kental pada diri mereka. Mereka yang mulia itu biasa dikatakan anta katsirur ramad. Orang kaya, orang terhormat di Arab itu dulu tidak dikatakan dia orang kaya, uangnya demikian, tidak. Investasinya di sana tidak. Sahamnya begini-begini, tidak. Tapi dikatakan anta katsirur ramad. Apa artinya? Kamu banyak abu dapurnya. Apa dengan arti kamu banyak abu dapurnya? Berarti siapa yang banyak abu dapurnya, dia banyak memasak. Siapa yang banyak memasak, berarti dia banyak kedatangan tamu. Itulah orang yang mulia tatkala suka menjamu tamu. Subhanallah. Itu identik
dengan kepribadian Muslim. Tapi saat ini kita tidak dapatkan. Tidak datang ke sana, kita tidak ada sambutan. Kita tidak melihat mana ukhuwah, mana persaudaraan, mana kesanggupan mereka untuk yaitu menjamu tamu-tamu Allah. Tidak ada sekarang. Yang ada adalah pendekatan bisnis. Kita disiapkan mau hotel bintang berapa, berapa kemampuan finansial Anda, berapa bisa bayar Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah terjadi di dunia Islam, yang mana itu terjadi di dua kota suci, yaitu dua masjid suci, Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi. Dua masjid ini sudah kehilangan yaitu nuansa persaudaraannya di sekitarnya. Ini terasa. Apalagi di kita, ya. Kita ini, na'udzubillah, ya Allah, gara-gara ya perlombaan Agustusan, kita kadang-kadang berantem, gontok-gontokan gara-gara sepak bola antar RT, sepak bola antar kepala desa, antar desa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fakta, padahal kita sesama Muslim. Bagaimana kita akan menyiapkan diri kita ini menjadi pelayan kepada saudaranya kalau kita sudah memiliki penyakit hati seperti itu? Maka itulah saudara sekalian, diteruskan oleh Rasulullah SAW, man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa bisa mengeluarkan saudaranya dari kesulitan dunia, maka Allah pastikan orang itu akan dikeluarkan dari semua kesulitan nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ini nilai tertinggi. Jadi sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah, surga itu ada pada karakter kita. Bagaimana kita memoles karakter ini agar karakter kita menjadi manusia yang selalu menjadi solusi di masyarakatnya, jangan menjadi masalah di masyarakatnya. Tidak akan masuk surga seorang yang mana tetangganya tidak aman dari perilakunya, tidak aman dari perbuatannya. Ini membuktikan seorang yang tidak datang sebagai solusi di kehidupannya, maka dia akan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang selalu menjadi solusi, tatkala ada kesulitan saudaranya, dia datang menjadi solusi, maka Allah Subhanahu wa taala jamin dia akan bebaskan dari kesulitan nanti di hari kiamat. Di mana hari kiamat itu kesulitannya betul-betul dahsyat. Tidak berguna harta, tidak berguna anak, tidak berguna pangkat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Tidak ada gunanya orang yang kaya raya, tidak ada gunanya orang yang punya jabatan tinggi, semuanya tidak berguna di hari itu. Tapi yang berguna karakter kita saat ini, tatkala kita tampil di masyarakat kita menjadi solusi. Maka dari itu seorang muslim harus menjadi solusi kepada saudaranya yang muslim yang lain, bukan menjadi masalah untuk saudara muslim yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pantang ya kalau ada seorang muslim itu menjadi rentenir ya. Na'udzubillahi min dzalik. Pantang sekali ya. Ya. Ada kadang-kadang ya haji tiap tahun, umrah ya 3 bulan sekali, tapi rentenir dia. Na'udzubillahi min dzalik. Apa gunanya? Dia tidak paham Islam. Islam itu bukan haji. Islam itu sebenarnya memoles karakter kita untuk ruhama, saling mengasihani di antara kita. Yang terakhir, man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW, barang siapa merahasiakan keburukan dan aib saudaranya, maka Allah akan rahasiakan dan akan ditutup semua aib nanti di hari kiamat. Jadi kita harus memiliki karakter, jangan sampai membicarakan keburukan saudara kita. Stop berbicara tentang kenaifan saudara kita. Stop berbicara keburukan saudara kita. Karena barang siapa berbicara keburukan saudaranya, Allah akan singkap, Allah akan buka keburukannya. Tapi barang siapa yang menutupi keburukan saudaranya, aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dirinya. Bahkan nanti di hari kiamat, Allah akan tutup semua keburukannya. Ini dikisahkan dalam hadis tersebut, bahwasanya malaikat pernah terperanjat
tatkala ada seorang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini kenal dengan orang tersebut. Orang tersebut ahli maksiat di dunianya. Orang maksiat, orang ini ahli durhaka di dunianya. Tapi tatkala dibukakan semua catatan amalnya, ternyata tidak ada sedikit pun dari keburukan dan kemaksiatannya. Malaikat terperanjat. Kenapa hal ini terjadi ya Allah? Orang ini ahli maksiat di dunianya. Maka berlakulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada rahsia antara diriku dengan hambaku. Saya telah berjanji kepada setiap hambaku, dari hambaku yang selalu merahsiakan aib dan keburukan saudaranya, maka akan saya rahsiakan semua keburukannya. Keburukannya tidak tercatat lagi dalam catatan amalnya. Subhanallah, betapa besar nilai karakter manusia yang menjaga kehormatan saudaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan, betapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ummatan wasatan, umat pertengahan, umat terbaik, umat yang menjadi percontohan di muka bumi ini. Kuntum khaira ummah, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Tapi kita saat ini tengah dalam keadaan terpuruk, tapi kita dalam suasana naik sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita move on, kembali bangkit sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita adalah kuntum khaira ummah, kita adalah sebaik-baik umat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.